11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM. Sobat Sonora Live Virtual Sharing spesial 11 tahun ulang tahun Sonora FM Semarang balik lagi menemani Anda. Sekarang saya sudah bersama Bapak Mulyanto Budi Santosa, Kabid P2 Humas Kanwil DJP, mohon maaf, Jawa Tengah. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Mulyanto. Selamat pagi Mbak Ani dan para yang online di yang gabung di Instagram ya Bapak di @sonora_Semarang. Bapak gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, sehat. Insya Allah. Oke, masih semangat pagi ya Pak, karena masih jam 9 pagi. Pak, sebelum saya ke pertanyaan terkait dengan insentif pajak selama masa pandemi COVID-19, kalau untuk layanan perpajakan sendiri seperti apa Pak sekarang ini dan situasi kantor seperti apa Pak? Apakah sudah ada yang work from office atau mungkin masih ada yang work from home? Sebenarnya gini Mbak, untuk layanan tatap muka ya, sudah Ya. kita buka di 15 Juni lalu. Jadi seluruh layanan tatap muka itu kita buka, kemudian ada beberapa layanan yang diharapkan para wajib pajak itu melakukan secara online. Dan diharapkan nanti seterusnya bisa online, kita belajar mulai online seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT masa tahunan, permohonan surat keterangan fiskal, SKF, validasi pembayaran PPh final, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, layanan terkait dengan EVIN, VAT atau pajak pertambahan nilai terhadap turis yang mengajukan permohonan pengembalian karena dia sudah berwisata di Indonesia, dia bisa mengajukan secara online juga. Baik, Itu, Bapak kalau untuk layanan tatap mukanya sendiri nih Pak, apakah ada perubahan jam operasional dan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sendiri di kantor Kanwil DJP Jawa Tengah sendiri seperti apa Pak? tetap ya Mbak ya, kita dalam melayani tatap muka itu tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Misalnya di unit kerja kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi pegawai kita menggunakan masker, face shield, tutup muka itu ya, kemudian sarung tangan, kemudian cuci tangan dulu, kemudian para yang datang, yang masyarakat yang ingin layanan kantor pajak juga harus mematuhi protokol COVID yang sudah ditentukan di kantor. Jadi mereka dapat bimbingan lah, oh ini begini Pak, gitu. Jadi dilayani protokol COVID-nya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, ya kita sudah ada standar baku untuk melayani. Oh, baik. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri seperti apa Pak? Apakah ada perubahan atau sama seperti sebelum adanya pandemi COVID-19? Untuk jam operasional tetap ya, jam kantor itu jam 7:30 sampai jam 5 operasional. Kalau operasional untuk online bisa 24 jam pelayanan. Baik. Kemudian untuk ini ya, untuk ya, pegawai ya Mbak ya. Untuk pegawai itu ada yang BFH from home itu ya, jadi rumah, kemudian ada BFO dengan perputaran tiket yang ditentukan. Ada yang 50%, ada yang 50% di kantor dan sebagainya. Ada prosedurnya. Oke, baik. Baik Bapak, berarti kalau untuk kondisi kantor sendiri sekarang ini masih cukup sepi ya Pak, karena yang work from office masih 50%, sedangkan 50% ini masih work from home, tidak bisa seramai sebelum adanya pandemi COVID-19 gitu maksudnya Pak. Oke, kalau kita masuk nih Pak ke seputar insentif pajak di tengah pandemi COVID-19 ini, dari Kementerian sendiri, Kementerian Keuangan, ini kan memang sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020 atau PMK 23 tahun 2020. Nah, sebenarnya nih Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa pertimbangan ditetapkannya peraturan tersebut, Pak? PMK 23 itu untuk menjawab situasi dan kondisi saat itu. Itu dikeluarkan sekitar tanggal 21 Maret ya. Pada saat itu kan
pandemi COVID mulai menyerang Indonesia ini ya. Sebelumnya kan di China, di Malaysia, di Singapura, kemudian masuk Indonesia itu mulai rame-rame. Dengan adanya COVID itu tentu saja situasi dan kondisi masyarakat kan menurun ya, kegiatan ekonominya menurun, kemudian ada yang pembatasan ini, dan kegiatan yang menurun, adanya pembatasan bepergian dan sebagainya itu menyebabkan perekonomian kan makin menurun ya, karena tidak segiat sebelumnya waktu normal. Nah, untuk itu dikeluarkanlah PMK 23 sebagai antisipasi dari pemerintah untuk mengantisipasi atau menanggulangi kegiatan ekonomi yang menurun itu. Kemudian seterusnya makin ke sini kita keluarkan aturan-aturan insentif baru sebagai penyesuaian situasi dan kondisi yang makin berkembang. Baik Bapak, kalau untuk PMK nomor 23 sendiri, ini kan berlaku selama 6 bulan ya Pak, itu sampai dengan September 2020, berarti mulai dari bulan April, betul begitu Pak? Mohon maaf, putus-putus ini, tolong diulangi. Oh, baik, ya, baik. Bapak sudah bisa mendengar suara Hanin Bapak? Ya, sudah. Oke, baik Pak, kalau untuk PMK sendiri, PMK 23 ya Pak, ini kan dimulainya kan untuk insentif di tengah pandemi COVID-19 itu kan secara selama 6 bulan nih Pak. Nah itu dimulai dari bulan April sampai dengan September 2020, betul seperti itu Bapak? Iya, betul. Oke. Baik, nah kalau untuk yang terkena dari insentif pandemi COVID-19 itu ada beberapa aspek, Pak. Maksudnya ada beberapa sektor yang memang bisa dikategorikan dapat insentif di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, untuk PMK 23 kan Maret, Mbak ya, Maret. Ya. Ini sudah diperbarui dengan PMK 44, kemudian diperbarui lagi dengan PMK yang terbaru yang 86, PMK nomor 86. Oh, baik. Itu dikeluarkan 16 Juli tahun 2020 sebagai antisipasi perkembangan yang baru. Jadi PMK, baik, Bapak. Kita bicara yang PMK yang terbaru aja deh. Iya, baik, silakan Pak. Bapak bisa dengar suara saya? 44. PMK 44 dengan yang mendapat insentif itu diperluas, Mbak. Kalau baik. Misalnya sektornya diperbanyak, kemudian masa insentifnya diperpanjang sampai dengan Desember, sebelumnya kan sampai September ya, kita diperpanjang lagi sampai September. Barangkali nanti ada perkembangan baru untuk lebih mempercepat ekonomi, bisa juga dikeluarkan insentif yang terbaru. Ya kita tunggu aja. Tapi sementara yang terbaru ini PMK 86. Oke, baik Bapak. Itu kan ada beberapa ya Pak ya, ada PPh pasal 21, terus setelah itu ada juga PPh pasal 22 impor, ada PPh pasal 25, ada PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, untuk yang PPh pasal 21, ini kan tidak semuanya terkena atau mendapatkan insentif pajak di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini bisa dijelaskan dulu, yang mendapatkan insentif ini yang seperti apa? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi? Betul Mbak, untuk PMK 86 yang terbaru ya, sebagai perluasan dari PMK sebelumnya, memang ada beberapa perubahan. Jadi intinya di PPh 21 itu pajak yang dibayar para pelaku pekerja atau yang punya pekerjaan, kerjalah gitu, tenaga kerja, itu PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi PPh yang dibayar itu ditanggung pemerintah, dan PPh yang seharusnya dibayar itu dikembalikan kepada pekerja untuk dibelanjakan bagi keluarganya. Begitu intinya begitu, Mbak. Jadi, baik Bapak. Berarti ya, silakan Bapak. Oh iya. Putus. Sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Iya. Ya.
Silakan Bapak kalau mau menambahkan terkait PPh pasal 21. Jadi semua usaha ya yang pekerjanya itu eh, digaji, mereka bisa mengajukan permohonan PPh ditanggung pemerintah. Jadi bisa pemberi kerjanya yang mengajukan permohonan. Intinya itu, Mbak. Jadi semua Oke, pekerja baik. bisa. Nah, baik. Untuk pengajuannya sendiri, Pak, ini secara offline atau secara online kah terkait dengan sekarang ini masih pandemi COVID-19 harus mematuhi protokol kesehatan? Secara online, Mbak. Kita buka aja di www.pajak.go.id ya. Di situ ada petunjuknya. Nanti mudah kok. Semua orang bisa pakai HP, bisa pakai laptop atau dan sebagainya. Baik. Nanti kalau misalnya Silahkan, Pak. misalnya kalau ada kurang tahu atau bagaimana mengoperasikannya, bisa telepon di kering pajak ya. Cara cara untuk membuka itu, terus urut-urutannya bagaimana sudah dijelaskan di situ. Baik, sudah ada tutorialnya ya Pak ya berarti di situ. Kalau untuk yang PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Itu peredaran pajak bruto tertentu ya. Seperti PPh 21, insentif pajak bagi wajib pajak yang memiliki usaha peredaran bruto tertentu itu diperpanjang juga sampai dengan Desember. Di PMK 86 ini misalnya ada UMKM, itu peredaran brutonya sekian ya, termasuk di WBU UMKM, itu bisa mengajukan bahwa pajaknya nanti ditanggung pemerintah. Jadi dia bisa mengajukan permohonan lewat itu online juga. Sifatnya kalau 86 ini hanya pemberitahuan ya, langsung dapat gitu intinya gitu. Oke, baik. Berarti untuk pengajuannya sendiri sekarang sudah lebih dipermudah secara online ya, Bapak. Jadi bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu datang ke kantor pajak terdekat gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi intinya tidak perlu mengajukan surat permohonan ya, cukup menyampaikan laporan realisasi aja. Kemudian dilaporkan 1 bulan setelahnya, maksimal tanggal 20 sampai dengan Desember ya, masa Desember. Oke, baik Bapak. Kalau untuk yang PPh pasal 22 sendiri seperti apa, Pak? Untuk PPh pasal 22 ini fasilitas tentang impor ya. Untuk impor tertentu itu PPh-nya juga ditanggung pemerintah ya. Ada beberapa sektor, itu ada 721 kelompok usaha. Jadi ada 700 usaha. Kalau sebelumnya itu sekitar 400, jadi diperluas Mbak dulunya. Dulunya seperti apa nanti bisa kita lihat secara rinci ya. Kemudian insentif itu sampai dengan 31 Desember juga. Baik, jadi Bapak. para importer itu bisa memanfaatkan insentif ini sebaik-baiknya. Baik, berarti yang semula dari bulan September ini semuanya hampir secara garis besar ini diperpanjang sampai dengan Desember 2020 ya Pak ya? Iya, betul. Sampai dengan 31 Desember. Oke. Kalau untuk yang PPh pasal 25 sendiri, ini seperti apa Pak? Maksudnya untuk bentuk insentifnya seperti apa yang diberikan? Gini, untuk pasal 25 itu ada pengurangan angsuran. Jadi angsuran tiap bulan yang seharusnya kita bayar kalau dalam situasi normal ya, dalam situasi sekarang itu ada pengurangan ya, sampai dengan 30%. Lumayan ya Pak ya pengurangannya? 30% sampai dengan Desember. Oke, baik. Pak, kita kembali sebentar ke PPh pasal 21 Pak. Ini mungkin yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Ada nggak Pak kayak syarat harus gajinya ini dalam setahun ada nominal tertentu yang bisa diajukan untuk mendapatkan insentif pandemi COVID-19 ini? Atau semua pekerja bisa untuk mendapatkan insentif tersebut? Oke, nah intinya di PPh 21 tadi ya, itu intinya untuk semua pekerja ya bisa ditanggung
oleh pemberi kerja. Jadi maksimal 200 berapa? 200 juta setahun ya. Jadi untuk yang gajinya penghasilan sampai dengan 200 juta setahun itu bisa dilakukan permohonan untuk insentif PPh ditanggung pemerintah. Oh baik, berarti untuk masyarakat yang dalam setahun ini gajinya tidak mencapai 200 juta, ini bisa untuk mengajukan permohonan tersebut secara online. Dan di situ Ya, kalau ada hal yang perlu ditanyakan itu bisa menghubungi Kering Pajak, nanti akan dipandu berarti apa untuk tutorial pengajuannya seperti apa. Nah, kalau untuk PMK 86 nih Pak tahun 2020, tadi Bapak sudah sempat sampaikan bahwa ada kemudahan impor tujuan ekspor. Ini bisa dijelaskan Pak? Oke, untuk impor tujuan ekspor, jadi itu gini, bagi perusahaan yang dia mengimpor barang tertentu, kemudian diolah di perusahaan dia, kemudian diekspor kembali. Jadi dia impor barang untuk dijual kembali ke luar negeri. Jadi itu ada kemudahan pengembalian. Jadi kalau misalnya dia ada kelebihan pembayaran pajak, maka dia dimudahkan untuk pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Jadi ada semacam perlakuan khusus gitu. Baik Bapak. Nah, kalau untuk yang baru saja mendapatkan insentif, tapi ternyata sebelumnya nih Pak, itu sudah terlanjur setor untuk iuran pajaknya, ini seperti apa Pak proses pengembaliannya atau mungkin kebijakan dari pajak Indonesia sendiri seperti apa? Gini, berdasarkan ini ya, PMK 86 ya, bahwa kalau sudah terlanjur setor itu bisa pembetulan kok, bisa dilaporkan juga. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk step-stepnya? Ini agak teknis banget ini. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa untuk penghasilan bruto yang di bawah 200 juta setahun kita bisa mengajukan bahwa PPh ditanggung pemerintah. Kemudian pemberi kerja atau perusahaan itu menyampaikan pemberitahuan kepada KPP di wilayah dia bekerja ya. Kemudian dia melalui online atau www.pajak.go.id. Kemudian pemberi kerja tersebut menyampaikan pemberitahuan bahwa dia sudah memanfaatkan insentif pemerintah. Dengan daftar seperti itu, dia bikin daftar sebagaimana yang dipandu di laman tersebut ya. Kemudian dari itu di laporan itu diberi keterangan bahwa ini mulai dimanfaatkan sejak masa sekian. Nanti untuk laporan per bulan seperti itu selanjutnya. Jadi ikut panduan aja di www.pajak.go.id. Itu ada panduannya secara mudah ya. Setiap orang pasti bisa lah. Baik, Pak, kalau misalnya telat lapor realisasi insentif PPh final DTP, ini dampaknya seperti apa, Pak? Kadang teman-teman pelaku usaha itu kalau telat lapor nanti kena denda enggak gitu ya. Enggak lah, enggak. Tapi kadang-kadang mereka juga tahunya itu lewat, misalnya beberapa bulan dia baru tahu, ya lapor aja maksudnya gitu. Lapor aja untuk bulan berikutnya dia bisa lapor. Jadi kalau yang telat enggak usah ragu, lapor aja enggak apa-apa. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali ya Pak ya? Iya, sebaiknya memanfaatkan ini kan untuk membantu pegawai kita, membantu karyawan kita ya, agar dia mendapat tambahan penghasilan untuk apa ya, untuk keluarganya gitu Mbak di masa yang sulit ini ya. Baik, Pak, kalau untuk di Jawa Tengah sendiri, untuk insentif pajak di tengah pandemi COVID-19, apakah cukup banyak yang melakukan pengajuan terkait dengan dari PPh pasal 21 sampai dengan PPh pasal 25 ya Pak ya? Ini apakah cukup banyak yang melakukan pengajuan untuk mendapatkan insentif tersebut?
Oh banyak Mbak, banyak. Dan ini akan terus berkembang ya. Ini saya lihat laporan sampai dengan 3 Agustus ya. Sampai 3 Agustus ini yang mengajukan itu untuk PPh 21 ya. Ada 3.930 pelaku usaha. Wow, banyak juga ya Pak ya? Iya. Kemudian totalnya itu 4.300, tapi ada beberapa yang belum memenuhi syarat. Mungkin dia kurang syarat administratif atau apa, kurang lengkap gitu. Jadi nanti bisa mengulangi permohonannya lagi. Jadi diharapkan kalau bisa semua pelaku usaha memanfaatkan deh. Ini untuk kepentingan kita semua, biar ekonomi bisa mulai berjalan lagi, menjadi lebih normal lagi, Mbak. Ya. Baik. Jadi sebenarnya dengan diberlakukannya insentif di tengah pandemi COVID-19 ini juga untuk membangkitkan kembali roda perekonomian Indonesia, terutama untuk di Jawa Tengah, seperti itu ya Pak? Iya betul sekali Mbak. Baik Pak Mulyanto, last question dari saya Pak, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan sahabat Sonora yang mungkin belum tahu nih Pak terkait dengan adanya insentif pajak yang diberikan di tengah pandemi COVID-19, mungkin bisa disampaikan juga untuk tadi dari PPh pasal 21 sampai dengan PPh pasal 25 untuk yang belum tahu terkait dengan hal tersebut. Iya, begini Mbak, ini hampir semua negara dia berjalan lebih cepat, kemudian untuk mengatasi pengangguran dan sebagainya supaya nggak kena PHK dan sebagainya, maka insentif ini dikeluarkan terus oleh pemerintah. Dan kita berharap semua pelaku usaha, wajib pajak itu memanfaatkan insentif. Kalau belum tahu, bisa nanya secara online, bisa nanya secara WA ke kantor pajak terdekat, atau ke Kanwil Jawa Tengah sini, atau ke Humas gini. Nanti salurannya bisa disampaikan teman, syaratnya seperti apa, kemudian bisa ditanyakan. Jadi kalau bisa insentif ini semua dimanfaatkan oleh seluruh pengusaha, seluruh pelaku usaha di Jawa Tengah. Dan kita semakin banyak yang mengajukan insentif, kita semakin suka gitu Pak, semakin kita siap melayani untuk itu. Baik, berarti pada prinsipnya dari Kanwil DJP Jawa Tengah sendiri ini siap untuk melayani masyarakat terkait dengan pemberian insentif di tengah pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Baik Pak Mulyanto, terima kasih sekali sudah mau berbagi informasi dengan Hanin, dengan sahabat Sonora di pagi hari ini terkait dengan insentif pajak di tengah pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan untuk teman-teman yang berada di sana, jaga kesehatan juga untuk Bapak pastinya. Terima kasih Pak, sukses terus. Selamat pagi. Selamat pagi. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora